Dari kediaman Mama Meriance, kami pun menuju Kabupaten Kupang untuk menemui Dortia Abanat. Kakak Dortia tinggal di desa Oemova, berjarak sekitar 70 km dari pusat ibu kota Nusa Tenggara Timur. Selama lebih dari 3 jam, kami harus melewati medan dengan kontur perbukitan dan jalan berliku yang berbatu. Di tengah jalan, kami berhenti untuk melihat kondisi sekitar desa. Warga di sini masih sulit mendapatkan pasokan listrik dan air bersih. Ibu-ibu dan anak-anak harus memikul jerigen dan ember untuk bisa mendapatkan air bersih dari mata air yang bersumber dari sumur galian. Warga di desa terpencil seperti inilah yang menjadi incaran para pelaku perdagangan manusia. Boleh ke rumah? Iya. Waktu itu siapa yang nawarin kerja? Ada yang perekrut di Kupang, di kota Kupang. Kan kota Kupang sama Kabupaten Kupang ini jauh. Iya. Dapat dari mana informasinya? Ada yang datang ke rumah? Tidak, yang perekrut itu langsung ke sini. Datang ke rumah? Iya. Oh, langsung ke rumah, ngetuk-ngetuk, terus Iya. nawarin ke Iya. kakak. Iya. Katanya apa waktu itu? Ingat nggak? Mau kerja di Malaysia, katanya gaji besar. Dari sini kan ekonomi lemah. Jadi rencana mau pergi kerja untuk mau punya modal begitu. Awalnya mau pergi ke Malaysia, tapi karena sampai di Kupang tes kesehatan tidak fit katanya. Jadi yang pengurus bilang, kamu tidak bisa balik karena kami dari pengurus sudah rugi, jadi kami berangkatkan lagi ke Jakarta. Gitu. Pengurus sudah rugi itu maksudnya sudah dikasih duit? Kan Kasih dia uang? kan dari kota Kupang ke sini, jadi Kabupaten. namanya kan ongkos, Iya. ongkos mobil kan. Jadi itu anggapnya mereka sudah rugi. Kamu di tes kesehatannya kayak gimana itu kakak? Tes kesehatannya dikasih masuk ke suatu tempat itu suruh dibuka baju untuk ronsen katanya. Jadi tinggal baju dalam yang ditinggal. Di rumah sakit itu? Tidak, bukan di rumah sakit. Itu tidak tahu di apa, tapi ada satu gedung, rumah kecil. Rumah kecil? Iya. Tapi ada dokter kakak? Saya juga tidak tahu, kan mereka pakai bagian biasa semua, jadi saya juga tidak tahu. Ditempatin di mana tuh waktu tes kesehatan? Di penampungan. Penampungan daerah mana itu kakak? Bebong, ada di kota Kupang. Besar rumahnya, di penampungan. Rumah besar? Iya, itu ruko, mereka sewa ruko. Oh, tapi ada tulisan apa gitu? Ada Kakak tulisan pete. tapi kelihatan kalau ada yang kerja, ada pegawai, ada orang-orang. Anda itu yang kerja di situ cuman perekrut yang ke kampung-kampung. Terus pas dibilang mau kerja di Malaysia diminta apa? Misalnya kasih KTP, ijazah atau apa? KTP. KTP saja? Iya. Waktu itu KTP saya kan tes kesehatan 3 kali. Jadi KTP atas nama saya punya nama asli. Tapi karena dari perekrut saya kan tidak fit, jadi harus tes lagi kesehatan. Jadi dirubah KTP, jadi bukan Dortia tapi Martia. Jadi mereka palsukan KTP yang satu. Mereka ini berarti yang panitia yang di Kupang ya? Iya. Kakak ya. Jadi udah pakai Dortia, nggak lolos, terus dibikinin KTP baru, Iya. Martia. Iya. Dari Martia itulah baru berangkat ke Jakarta. Iya. Nah di Jakarta dibawa kemana tuh kakak? Di yayasan. Masih ingat nggak daerah mana di Jakarta? Di Tangerang. Tangerang. Iya. Nggak jauh dari bandara kali gitu. Iya, tidak jauh. Oh, di sana gimana? Tinggal di mana? Di sana cuma 1 malam. Nginap di yayasan, langsung
mereka lanjutkan ke Pekanbaru. Tempatnya kayak gimana yayasannya? Kecil seperti rumah, ke rumah saya. Terus tidurnya gimana? Itu banyak orang. Iya. Kakak kenal semua itu atau yang Tidak. dari Jakarta, dari Kupang semua atau campur dengan yang dari daerah lain? Iya, dari daerah lain juga ada. Bekerja terus dibilang tidak kerjanya di mana nanti? Waktu itu kan di Jakarta di yayasan, jadi yayasan bilang kamu tunggu nanti ada majikan yang di tempat mana minta, nanti kami berangkatkan kamu ke sana. Jadi paginya dia bilang ada majikan di Pekanbaru yang minta, jadi kamu harus berangkat ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru kakak dikasih ke siapa lagi? Langsung majikan yang jemput di bandara. Jadi mereka yayasan kasih kakak ke majikan di Pekanbaru, sudah tidak ada lagi kontak, Iya. telepon, Iya. komunikasi, Iya. sudah. Iya. Yang berkas-berkas juga itu saya turun di bandara Pekanbaru, majikan terima berkas-berkas. Katanya gaji juga kamu tidak boleh terima, dipotong 3 bulan. Jadi waktu itu terima saya dengan gaji 1 bulan 500.000. 500.000 jadi dipotong 3 bulan. Tidak boleh terima 3 bulan. Karena katanya itu ongkos. ongkos kakak Ongkos tiket katanya. Itu pergi bulan Februari, bulan Oktober sudah celaka. Jadi dia 9 bulan kan. Iya, 9 bulan. Kenapa kakak bisa sampai celaka? Mungkin bisa cerita Pak Kang? Itu awalnya aneh panjat pohon, mau ambil buah rambutan. Jadi saya kan dengan kawan, jadi kita sampai majikan bilang kalau mau ambil banyak supaya kita bisa simpan di kulkas. Jadi panjat sampai di atas pohon, jolok pakai besi. Jadi jadi kena strum listrik di atas pohon. Nah setelah jatuh gitu ya, terus dirawat kakak? Iya, rawat di rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, rawat. Rawat selama 3 hari. 3 hari saya punya kaki sudah busuk. Kan awalnya kaki yang duluan busuk. Iya. Kok dia bisa, tidak patah, kakak? dia bukan patah. Dia hitam, isi hitam dengan kulit. Jadi 3 hari 3 malam dokter diamputansi kaki. Kalau tangan itu pertahankan sampai di Jakarta, tapi tetap tidak bisa jadi diamputansi di Jakarta. Itu berarti kejadian 2008 ya? Iya. 2008. Berarti dari 2008 tuh kakak sudah tidak punya kaki, Iya. tangan. Iya. Terus gimana selama ini? Saya putus asa. Kenapa kalau tidak ada tangan, tidak ada kaki sebelah, untuk apa kita hidup? Sempat putus asa untuk mau mati. Jadi saya bilang lebih bagus kita mati daripada hidup. Saya sampai di sini waktu itu hanya duduk di atas kursi roda selama 6 tahun. Selama 6 tahun baru saya dapat kaki palsu. Kakak ada dengar nggak teman-teman di sini di sekitar, mungkin keluarga kakak juga ada lagi yang ngajak untuk kerja di Malaysia atau di luar negeri gitu? Ada. Ada. Dan jadi mereka berangkat. Ada yang jadi, ada yang sampai di sana belasan tahun baru bisa pulang. Karena apa kakak katanya? Katanya paspor sudah, majikan tidak diizinkan untuk balik. Dan yayasan nggak bantu itu kalau majikan tidak izinkan untuk balik? Tidak. Kayak di Pekanbaru ya? Iya. Waktu itu kakak tahu nggak itu ilegal namanya? Itu kan belum tahu. Belum tahu? Iya. Tahunya kapan baru sadar? Itu baru berapa tahun saya tahu. Baru berapa tahun ini? Iya. Tahunya dari mana? Kawan-kawan dari JEPIT, Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Kita kan ada bergabung dengan mereka. Jadi kita tahu dari situ. Kata mereka apa katanya? Kalau pergi seperti itu ilegal. Jadi jual-jual orang begitu. Nah, kakak baru pertama kali dengar itu. Iya. Jual orang itu di situ. Iya. Jadi waktu itu kakak nggak nyadar sama sekali kalau ini kakak kasih KTP, diganti namanya, dijanjiin di Malaysia malah dibawa ke Pekanbaru tuh nggak tahu itu. Tidak. Jadi kakak nggak merasa bahwa
nggak jadi ke Malaysia terus tiba-tiba dibawa ke Riau gitu, Pekanbaru itu kayak ada yang aneh ini? Tidak. Iya. Tapi tidak merasa aneh nggak digaji kakak? Iya kan waktu sampai di majikan tidak dikasih gaji itu rasanya aneh. Kenapa dipotong gaji 3 bulan dan kenapa tidak dikasih pegang uang begitu. Katanya kalau pernah saya tanya majikan kenapa tidak kasih sepung gaji. Katanya kalau dikasih uang berarti nanti kabur karena sudah punya uang. Jadi itu nanti selesai 2 tahun baru dikasih uang. Selesai kontrak katanya. Kakak kalau sekarang ada saudara-saudara, ada perempuan-perempuan muda lagi di NTT atau dimanapun lah di Indonesia ini, tiba-tiba dapat tawaran gitu, ayo pakai KTP saya buat kerja cari uang, kakak mau cerita apa ke mereka? Kalau ada yang orang ajak, saya marah mereka tidak boleh pergi. Di sini banyak, masih sampai sekarang ada? Iya masih sampai. Di sekitar. Iya. Kakak gimana sekarang? Ada rencana ke depan atau gimana nanti hari-hari ke depan kakak? Kan keadaan saya seperti ini kan memang ada mimpi sih, tapi ya mau bilang apa, asal napas saya masih ada. Jadi Tuhan masih sayang saya, jadi masih ada napas, masih hidup di dunia untuk lihat keluarga, lihat orang tua. Saya selanjutnya menelusuri perusahaan penyalur dan tempat penampungan calon pekerja migran di Kota Kupang. Salah satunya perusahaan yang berlokasi di kawasan Kayu Putih ini. Ternyata sudah ada tanda ini, close ya, memang ditutup. Coba saya lihat di dalam. Kalau di dalam hanya ada meja ya, mungkin tidak bisa kelihatan karena memang tertutup oleh kaca dan kacanya pun bisa dilihat ini sudah sangat kotor seperti tidak berpenghuni sebenarnya. Di luar, di dalam maksud saya itu, jadi bahkan terlihat sudah rusak dan tidak ada lagi aktivitas karena memang barang-barang ya adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai, hanya ada meja dan kursi. Sayang kita tidak bisa mengambil visual ya ke dalam karena memang. Oke, kita lihat ke arah lain ya. Kita coba lihat dari arah jendela lain. Oh, ternyata gedungnya sampai di belakang sana. Ini agak luas. Saya lihat sih ada halaman, kemudian ruangan-ruangan. Ini juga seperti Anda lihat sudah tidak terawat ya. Berdebu. Coba kita lihat ini sebenarnya ada pos ya. Kita lihat ada pos, tapi juga lagi-lagi sudah tidak dirawat, tidak terawat. Bisa Anda lihat mungkin bisa kondisinya sudah seperti ini. Nah, di dalam ruangan yang tadi tertutup oleh pintunya ditutup, kacanya juga tertutup, ini seperti ini. Kita coba lihat lagi di bagian lain, kira-kira ada nggak ya masih petugas di sini. Saya coba cari sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat berarti sudah tidak ada lampu memang karena memang sudah tidak berpenghuni ya. Ini listriknya saya sudah dimatikan sebenarnya. Ini nama perusahaannya dan alamatnya sebenarnya. Coba lihat sini. Saya coba lihat lagi di tempat penampungan lain masih di wilayah Kupang Kota ya. Kalau balik. Yang dulu di sini. Yang mana? Ini yang sudah dibongkar. Ini yang sudah kosong ini ya? Sudah dibongkar. Cuma dulu rumah begini, rumah biasa. ya, rumah biasa. Rumah warga. Iya. Tapi ibu kenal, bapak kenal? Pernah ada orang TKW dong biasanya Biasa di sini. Oh, sampai tahun berapa Pak masih ada di sini?
Rentau lagi ya. Sekitar mereka sudah pindah ada 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Pokoknya pindah terus dibongkar rumahnya. Baru saja dibongkar. Karena mau Bangun ruko. ruko bila ruko. Katanya ya, mau bangun ruko. Bulan. Berarti 3 tahun lalu 3 masih tahun lalu dia beroperasi. Masih, Masih ada Pak? iya. Iya. Tapi tahu kalau di sini ada Iya, Iya, dulu. biasa. yang mau Dulu disiapkan ada. gitu. Terus mereka biasanya duduknya di sini, tinggal di sini berapa lama Ibu? Paling hanya 2 bulan, 3 bulan sudah berangkat. Jadi ada laporan katanya digerebek. Saya coba lihat ke sana ya. Kita lihat ya. Oke. Ini kalau dilihat sudah dibongkar memang. Katanya sih rumahnya besar ya. Sudah jadi ini nempel caleg. Coba kita lihat ya. Tuh. Nih. Ininya sudah dibongkar gedungnya memang. Sudah ditutupi seng maksud saya ya, seng. Tuh masih ada ini. Masih ada koper. Coba lihat ada koper. Ke sana. Masih ada dong kompornya nih. Tapi memang di sini tidak terlalu banyak ya Bapak ya? Tidak terlalu banyak. Maksudnya 1-4 orang gitu ya? Iya, sekitar 3-4 orang. Tapi itu mereka langsung, Bapak tahu diberangkatkan kemana kira-kira? Kami juga tidak Tidak tahu. tahu. Berangkat kemana-mana. Tapi kenal orang di sini yang mau berangkatkan tenaga kerja? Tenaga perempuan saja yang Iya. dicari. Tenaga perempuan saja? Iya. Dari luar kota Kupang? Orang Kupang NTT saja. Oh. Paling banyak itu orang timur. Terus hari-hari itu mereka gimana Pak? Mereka di dalam saja. Mereka hanya di dalam saja. Nunggu keberangkatan? Iya. Oh. Terus nyapa nggak dengan bapak di rumah sebelah itu? Ya kita kan istilahnya hanya tahu mereka sudah punya izin atau apa. Jadi kita hanya diam aja. Ada perusahaannya memang? Terus tertulis ada di rumah ini Tidak dulu sebelum ada. dibongkar? Tidak ada. Sebelum dibongkar ada tertulis perusahaannya Tidak apa ada, Pak? Tidak ada tidak tertulis. Jadi Bapak nggak tahu itu ini perusahaan apa, ini Iya, siapa. betul, Tapi betul. kenal orang pemilik Hanya- rumahnya? Yang punya orang peliti tapi dikasih kontrak lagi. Yang kontrak Oh. itu yang Bawa Bawa. perempuan-perempuan ke Iya, sini ya, kasih perempuan-perempuan yang lain jadi TKW. Iya. Orang bekerja ke luar negeri, orang berpindah dari satu kota ke kota yang lain itu menjadi satu kebutuhan dan tumpuan hidup. Di sisi yang lain, migrasi gitu ya, migrasi tenaga kerja, orang bekerja ke luar negeri sampai hari ini belum difasilitasi dengan baik oleh negara. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.